Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya paling aku takutkan atas kalian itu adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ar-riya adalah riya. Jadi riya itu semacam syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena orang ini secara zahir dia ibadah, secara zahir dia menyembah Allah, tetapi hatinya bukan menuju kepada Allah. Hatinya bukan menuju kepada Allah, hatinya menuju kepada makhluk, mengharapkan pujian, pemberian, penghormatan dari mereka. Walaupun zahirnya dia beribadah kepada Allah. Nah, ini menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, la yaqbalullah azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya. Tidak menerima Allah azza wa jalla satu amalan yang pada amalan itu ada seberat zarrah daripada riya. Kita beribadah itu ada sedikit ya bercampur riya itu Allah kada menerima ibadah itu, kada diterima oleh Allah. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Rubbama dakhala ar-riya 'alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaik. Kadang-kadang masuk itu riya atas engkau dari sekira-kira tidak memandang oleh makhluk kepada engkau. Artinya bahwa riya itu bisa masuk kepada kita di waktu kita sedang khalwat, di waktu kita sedang sendiri, di waktu kita sedang tidak dilihat oleh makhluk. Kita beribadah di situ, itu bisa dimasuki oleh riya. Nah, jadi riya itu artinya bukan hanya bisa di tengah orang, tetapi riya bisa masuk kepada kita padahal kita sedang beribadah sendirian. Ar-riya 'inda ba'dil ulama qasdu ghairillah bi'amalin salih sawa'un kana al-'amalu zahiran lin-nas aw khafiyan anhum. Bermula riya itu menurut pendapat sebahagian ulama, riya itu adalah mengkasat selain Allah dengan amal saleh. Itu disebut riya. Mengkasat selain Allah dengan amal saleh, dengan ibadah. Nah, kita beribadah kepada Allah seperti sembahyang, haji, umrah, sedekah, salawat dan lain-lainnya, tapi tujuan kita itu bukan Allah. Tujuan kita adalah makhluk Allah. Nah, itu yang disebut dengan riya tadi. Amalin salih, mengkasat selain Allah dengan amal saleh. Artinya kalau bukan amal saleh, kita mengkasat selain Allah, maka itu bukan dinamakan riya. Orang misalnya memakai pakaian yang bagus, tujuannya supaya dipuji oleh orang, nah itu bukan riya. Orang memakai satu kendaraan yang bagus dengan tujuan supaya dipuji, disanjung oleh manusia, nah itu bukan riya. Karena itu bukan ibadah, bukan amal saleh. Riya itu masuk kalau kita melakukan ibadah,
tapi tujuan hati kita selain Allah. Nah, itu adalah riya. Sama ada itu perbuatan tadi nampak bagi manusia atau tersembunyi daripada mereka. Jadi riya ini kadang memandang nampak kadanya, kadang memandang khalwat atau kadanya. Riya ini adalah masuknya di dalam hati kita. Walaupun kita seorangan, walaupun kita sendirian, tapi kita ibadah itu tujuan kita bukan karena Allah, itu disebut adalah riya. Riya salah satu aksam. Riya itu ada 3 macam. Secara garis besarnya nih, riya itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, ayyaqsida bi'amalihi salih al-khalqa walaulahum lam ya'mal. Yang pertama bahwa dia mengkasat dengan amalnya yang salih itu adalah makhluk. Jikalau tidak ada makhluk, niscaya dia tidak beramal. Nah, ini riya yang paling besar. Riya yang paling besar. Jakanya kada ada orang, inya kada beramal salih. Jakanya kada ada orang, inya kada akan melakukan ibadah. Tapi karena orang ada, nah, maka inya mau kada mau ikut melakukan ibadah. Nah, ini adalah riya yang paling nyata, riya yang jelas, dan ini yang paling besar bahayanya. Orang beribadah tapi tujuannya bukan terdorong oleh perintah Allah, bukan mengharapkan balasan dari Allah, tetapi dia beribadah karena makhluk ini. Dan yang diharapkannya pun juga adalah balasan dari makhluk berupa pujian atau materi atau yang lainnya. Walaulahum lam ya'mal, jikalau tidak ada makhluk dia tidak beramal. Asani yang kedua, ayya'mala, bahwa dia beramal saleh, bahwa dia beribadah kepada Allah, lil madhi wassana, tujuannya untuk dipuji, disanjung, dihormati, dicintai oleh manusia. Nah, ini riya juga. Dia beramal untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan simpati daripada manusia, daripada makhluk Allah. Nah, ini riya juga. Walau lam ya'lamhun nas, sekalipun orang tidak melihat apa yang dia lakukan. Sekalipun orang kada melihat apa yang dia lakukan. Orang membaca misal satu amaliyah, dia baca surah ini, tujuannya bila membaca surah ini dia akan dihormati oleh manusia. Nah, dia baca ayat ini, dia baca surah ini, siapa membaca ini dia akan dicintai oleh manusia. Ini amalkan itu, diamalkannya. Tujuannya supaya orang-orang mencintainya, menghormatinya, memandang kasih sayang kepadanya. Nah, ini riya. Ini bisa terjadi walaupun di tempat sendiri, di tempat sunyi. Walaupun orang kadang melihatnya. Baca misal surah Yasin 7 kali, supaya dengan ini orang akan menghargainya. Inya baca amalan ini supaya macam-macam daripada perkara duniawi. Nah, itu adalah riya juga ngarannya. Riya. Ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-158 tadi, bahwa riya itu bisa masuk walaupun sedang tidak dilihat oleh orang lain. Orang berlampah di dalam hutan, misalnya membaca-baca amalan ini, amal itu, tujuannya kayaknya bila keluar supaya jadi ini. Nah, itu kan kada dilihat orang, tapi tujuannya sudah demikian. Itu riya. Itu riya. Dan setiap yang riya itu pasti tidak diterima oleh Allah.
bahkan diancam dengan siksa. Nah lalu kalau inya mengamalkan demikian amalan, tahu-tahu berhasil. Nah berhasil, mengamalkan ini tujuannya supaya dimuliakan orang, mengamalkan ini supaya dikasihi orang, diamalkan, akhirnya dia dikasihi orang, dia dicintai orang. Itu bukan kabul, tapi itu lanjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang riya itu jelas Allah kada akan menerima, Allah pasti menolak. Nah kalau nya berhasil, itu berarti istidraj dari Allah kepada dia. Asalis yang ketiga di antara macam-macam riya itu ayya'mala lillah wa yarju ala amalihi dukhulal jannah awil khalasa minan nar wa hadza riya'un 'indal 'arifin wa ikhlasun 'inda awamil muslimin. Yang ketiga bahwa dia beramal karena Allah, sembahyang karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, nuntut ilmu karena Allah, dan dia mengharap dengan beramal itu masuk surga. Dia berharap dengan beribadah itu selamat dari neraka. Nah ini pun menurut orang-orang arifin termasuk riya juga. Riya. Kenapa? Karena Allah tadi. Kan riya itu artinya kita beribadah mengharapkan sesuatu selain Allah. Surga kan lain Allah, neraka lain Allah. Jadi orang-orang arifin itu mereka mengatakan bahwa kalau kita beramal karena Allah, mengharapkan balasan surga atau selamat dari neraka, itu mereka anggap riya. Walaupun dari kalangan awam muslimin itu masih dikatakan ikhlas. Untuk orang-orang pemula, untuk orang-orang yang umum, nah itu masih dibolehkan mereka beramal untuk mengharapkan pahala, untuk mengharapkan keselamatan dari neraka. Itu masih dibolehkan untuk orang-orang awamil muslimin, orang umum. Tetapi kalau sudah naik tingkatan dari orang awam, nah jangan lagi beramal itu mencari ganjaran surga, jangan lagi beribadah itu mencari keselamatan dari neraka. Karena itu masih belum sempurna keikhlasannya, bahkan riya menurut orang-orang arif. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walil murai alamatun, bagi orang-orang yang riya itu ada tanda-tandanya. Dengan tanda ini kita bisa mengenal kita apakah riya atau kada. Nah diulahkan tandanya. Minha setengahnya nasyatuhu bil jalwah wa kasaluhu bil khalwah. Rajin dia beribadah beramal di tengah orang banyak, dan malas dia beramal di tempat yang sendirian. Tanda riya artinya, bila sembahyang orang banyak nyerajin, bila sembahyang kada ada orangnya sembahyang tapi malas. Nah berarti ini riya. Walaupun ini riyanya masih inting dibanding yang pertama tadi. Yang pertama tadi kalau ada orang dia beramal, kalau kada ada orang kada beramal, ini sudah paling gawat. Nah yang kedua ini masih baik, masih ada harapan. Artinya kalau orang banyak itu menambah kerajinannya aja. Kalau orang kada ada beribadah juga cuma malas. Malas. Itu tanda-tanda ibadah itu dimasuki oleh riya. Cuma riyanya ini kada masuk ke pangkal ibadah. Nah, kada masuk ke pangkalnya. Kalau masuk ke pangkalnya kada beramal sama sekali kalau kada ada orang. Ini masuk hanya ke cabangnya ibadah. Nah, beramal juga kalau kada ada orang tapi agak malas. Nah, itu tanda amal kita itu ada cacat. Bila mana rajin di waktu orang banyak dan malas di waktu khalwah, di waktu sendiri, itu berarti ada kemasukan penyakit yang namanya riya tadi. Au nasyatuhu 'inda zam wa kasaluhu 'indal wa au nasyatuhu
indal madhi wa kasaluhu indaz zam. Atau tandanya riya itu adalah rajin dia ketika dipuji dan dia malas ketika dicela. Nah, malas ketika dicela. Nya sembahyang berjamaah misalnya, menuntut ilmu, bersedekah, kalau dipuji orang enggak rajin benarnya. Kalau dipuji orang inya rajin benar. Kalau dicela orang inya malas. Inya malas. Ada yang mencela, napan itu mengaji, napan itu sembahyang berjamaah, apa itu bersedekah. Nah, dicela orang. Nah, inya menjadi malas bersedekah. Nah, ini tanda-tanda riya juga. Tapi ada yang lebih besar daripada ini. Orang yang bila dipuji dia beribadah, bila dicela ampih beribadah. Nah, ini gawat lagi. Gawat lagi. Kenapa kalanggar ke masjid sembahyang? Dicela orang, ini ampih ada lagi ke masjid. Nah, ini gawat lagi nih. Nah, sedangkan malas saja kalau dicela itu sudah ada masuk riya. Inya bersedekah, dikitnya aja orang bersedekah, maka sugih. Dicela orang, inya kadang beri lagi. Inya kadang beri lagi dicela. Nah, ini berarti itu riya. Nah, kalau dipuji maka dipuji. Au nasyatuhu indal madhi wa kasaruhu indaz zammi. Au itqanul amal haitsu yarahu an-nas wa tasahuluhu haitsu la yarahu an-nas. Atau dia memantapkan amal ketika dilihat oleh orang dan dia sembarangan beramal bila orang kada melihat. Nah, ini masalah amalnya. Ini kalau rajinnya sama aja, ada orang enggak, kada ada orang enggak, sama pada rajin. Cuma kalau orang ada nya mantap amalnya. Kalau kada ada orang sembarangan, tasahul artinya sembayangnya sembarangan, membaca surah ayatnya sembarangan, nya kada ada orang mendengari. Jadi kalau didengar orang, nah lalunya mantap, bacaannya mantap, gerak-geriknya mantap. Nah, ini sudah ada alamat riya masuk dalam ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya paling aku takutkan atas kalian itu adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ar-riya adalah riya. Jadi riya itu semacam syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena orang ini secara zahir dia ibadah, secara zahir dia menyembah Allah, tetapi hatinya bukan menuju kepada Allah. Hatinya bukan menuju kepada Allah, hatinya menuju kepada makhluk, mengharapkan pujian, pemberian, penghormatan dari mereka. Walaupun zahirnya dia beribadah kepada Allah. Nah, ini menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, la yaqbalullah azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya. Tidak menerima Allah azza wa jalla satu amalan yang pada amalan itu ada seberat zarrah daripada riya. Kita beribadah itu ada sedikit ya bercampur riya itu Allah kada menerima ibadah itu, kada diterima oleh Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu masalah, kita beramal tapi bisa riya. Mana baiknya dengan kita kada beramal? Kalau aku menyumbang, kalau aku ini melakukan ibadah, aku ada riyanya. Tapi kalau aku kada melakukan ibadah, ya kada apa-apa, kada ada yang diriyakan. Imam Ghazali menjawab pertanyaan ini dengan jawaban bahwa beramallah seria-rianya.
sambil berusaha sedikit demi sedikit membuangi, menghilangkan riya itu. Karena kalau kita kada beramal, itulah tujuan daripada iblis kepada kita. Itu iblis, iblis beramal tapi riya, kada dapat pahala, rugi, disiksa di akhirat. Kalau kamu kada beramal, aman, kada dan riya akan apa? Itu godaan iblis. Nah, godaan iblis itu mesti dilawan. Biar beribadah, biar riya kada apa-apa. Tapi sambil diobati, sambil diperbaiki. Pasti Allah akan menolong kalau kita bujur-bujur hendak menghilangkan riya pada diri kita itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'matah fa arafaha qala fama amilta fiha. Bahwa awal manusia yang diputuskan atasnya pada hari kiamat seseorang yang mati syahid, didatangkan dengannya, Allah perkenalkan kepada dia nikmat Allah, maka dia pun kenal nikmat Allah. Allah berfirman, apa yang kau lakukan pada nikmat yang kuberikan kepada engkau itu? Engkau ya Tuhan, kuberi kekayaan, engkau kuberi kesehatan, kuberi kekuatan, kemampuan. Untuk apa kau gunakan itu semuanya? Kalau dia menjawab, qataltu fik, nikmat-nikmat yang ada pada hamba yang kau berikan itu hamba gunakan ya Allah untuk berjihad, berperang melawan orang kafir. Qataltu fik, berjuang berjihad ulun pik pada jalan engkau, hatta ustushhidtu, sehingga gugur syahid. Qal, Allah menjawab, kadzabta, ujar Tuhan, engkau berbohong, engkau berdusta, engkau mengatakan bahwa nikmat engkau gunakan untuk jihad, engkau gunakan nikmat untuk berperang melawan orang kafir sampai engkau mati syahid, itu engkau berdusta. Walakinnaka, tetapi engkau qatalta, engkau berperang, liyuqal, agar dikatakan jariun, engkau orang yang pemberani. Fakat kil, dan sudah dikatakan orang, engkau sudah mendapatkan apa yang kau mau, bahwa engkau dikatakan pemberani, engkau dikatakan pahlawan Islam, engkau dikatakan macam-macam. Itu yang kamu harap, itu yang kamu maksud dengan berperangnya engkau, dan itu sudah engkau dapatkan dalam dunia. Summa umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Akhirnya orang ini diperintahkan Allah ditarik dengan wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kalau kita beribadah kepada Allah tetapi tujuan kita adalah bukan Allah, nah itu ditolak oleh Allah. Ditolak. Bukan hanya ditolak, tetapi kita disiksa oleh Allah dengan siksa api neraka. Demikian pula orang-orang dipanggil lagi dalam lanjutan hadis itu, orang-orang yang punya kekayaan. Allah tanya, engkau banyak kuberikan nikmat, engkau banyak kuberikan kekayaan, untuk apa? Dia jawab, hamba sosialkan untuk jalan engkau. Hamba membangun masjid, hamba bikin sekolahan, hamba bikin rumah sakit, hamba bikin jembatan. Ujar Tuhan, apa kadzabta, engkau dusta? Engkau lakukan semua itu adalah untuk disebut orang bahwa engkau pemurah. Engkau lakukan itu agar disebut orang engkau pemurah, dan itu sudah disebutkan orang di dalam dunia. Engkau dianggap pemurah, engkau dianggap orang yang sosial, sudah engkau dapatkan. Nah, sekarang tinggal azab neraka yang menunggu engkau. Nah, ini risikonya orang yang beribadah dengan riya tanpa ada usaha untuk menghilangkan riya itu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah dengan riya, tapi kita selalu berusaha untuk menghilangkan riyanya itu, walaupun saat ini belum bisa sepenuhnya hilang riya itu dalam hati kita. Kita sudah belajar, sudah tahu riya itu ini itu, sudah tahu. Setiap kali kita beribadah ada riyanya. Tapi kita sudah berusaha untuk mengendalikan riya ini jangan sampai terlalu banyak masuk. Nah, sedikit demi sedikit kita buang riyanya. Akhirnya beribadah kepada Allah kada ada lagi riyanya. Nah, orang yang macam ini itu akan dipertimbangkan oleh Allah ibadahnya. Kada tentu ditolak oleh Allah. Kada tentu ditolak. Karena dia beribadah walaupun riya, tapi dia berusaha untuk membuang riyanya itu. Walaupun sekarang belum berhasil membuang riyanya itu. Nah, orang yang berusaha demikian, ini orang dapat pertimbangan daripada Allah. Lain hal dengan orang yang beribadah tapi riya dan kada berusaha untuk menghilangkan riyanya. Nah, ini sudah ditolak oleh Allah dan akan disiksa kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, al-ikhlas an ta'budallah limtithali amrih wabtigha'i mardatih. Menurut sebahagian ulama, ikhlas itu engkau beribadah kepada Allah menjunjung perintah. Setiap kali kita beribadah itu dalam hati kita ini menjunjung perintah. Karena Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Jadi kita berzikir, kita bersalawat, kita menuntut ilmu, kita melakukan ibadah apapun, dalam hati kita ini menjunjung perintah Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Nah, itu ikhlasnya. Kita baca Quran, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita baca surah Waqiah, pagi sore malam hari baca Waqiah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita sembahyang duha, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita bersedekah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Nah, bila macam itu niat dalam hati kita, itu ikhlas. Dan seluruh dunia ini akan masuk di dalamnya. Walaupun tanpa kita kehendaki, tanpa kita kasat di dalam hati kita. Nah, orang beribadah karena menjunjung perintah Allah dan dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Itu aja yang beribadah. Itu secara otomatis akan datang pujian-pujian manusia kepada kita. Padahal kita kadang mengharapkan pujian itu. Kalau kita beribadah kepada Allah mengharapkan pujian manusia, belum tentu pujian datang kepada kita. Belum tentu. Dari Allah sudah ditolak. Yang kita harapkan pujian manusia belum tentu. Nah, orang yang membaca amaliyah dengan tujuan amaliyah ini rezeki akan datang berlimpah ruah. Amalkan itu belum tentu rezeki datang berlimpah ruah. Tapi kalau kita mengamalkan amalan itu karena menjunjung perintah Allah dan yang kita harapkan keridhaan dari Allah, maka rezeki ini akan digiring oleh Allah kepada kita. Kenapa? Sebabnya karena kita sudah menuju yang puncak. Kita kadang menuju yang rendah. Kalau kita menuju yang puncak, maka yang rendah akan ikut kepada kita. Nah, jadi kita biasakan kita sembahyang, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, baca salawat, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, sembahyang apapun, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, hendak bersedekah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya. Nah, maka semua yang duniawi akan masuk di dalamnya. Rezekinya akan murah, dia akan dihormati orang, dia akan disimpati oleh orang, dia akan dimuliakan oleh orang. Walaupun itu semua kada ada sedikit pun dalam hatinya menghendaki itu. Asalkan waktu beribadah itu menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Titik, ingat situ.
Dan ini orang masuk surga, walaupun ini kadang mengharapkan surga. Dan orang ini akan selamat dari neraka, walaupun dia waktu beribadah tidak ada dalam hatinya supaya lepas dari neraka. Nya sembahyang, nya puasa, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah. Ini orang pasti ke surga. Ini orang pasti terhindar daripada neraka. Nah, karena yang dituju itu sudah yang paling tinggi, mardhatillah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita biasakan yang demikian akan jadi kebiasaan. Kita bersedekah dulunya hati ada macam-macam, sudah kita ganti sedekah menjunjung perintah Allah, mengharapkan hanya keridaan Allah. Kita baca Quran dulunya macam-macam dalam hati ini, hendak itu, hendak ini, sekarang ganti membaca Quran karena Allah, mengharapkan keridaan Allah. Dulu baca Waqiah mudahan rezeki datang berlimpah ruah, ganti baca Waqiah tiap hari 5 kali sehari kah? Tujuannya apa? Menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah. Otomatis rezeki akan digiring kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah menjadi sesuatu kenyataan. Setiap kita beribadah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah, maka segala sesuatu baik dunia atau akhirat akan masuk di dalam mardhatillah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kada ada lagi kita beribadah itu misalnya sembahyang ini tujuannya ini, kada ada lagi. Ini jangan dipaham doa. Nah, doa itu lain lagi. Doa itu minta lawan Tuhan. Ya Allah, berikan hamba kesehatan, berikan hamba murah rezeki, berikan hamba, itu lain lagi. Itu berdoa minta lawan Tuhan. Itu boleh-boleh aja dan disuruh. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau ridha Engkau, hamba minta kepada Engkau surga Engkau. Kalau minta lawan Tuhan boleh aja itu. Tapi kalau kita kada minta lawan Tuhan, cuma amalkan satu amalan, sembahyang, puasa, nah mengharapkan murah rezeki, nah itu yang salah, yang kurang patut, kurang pas itu. Kalau kita puasalah karena Allah, mengharapkan keridaan Allah. Sembahyanglah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah. Lain berdoa, lah karena berdoa minta lawan Tuhan sesuatu lain kisahnya. Itu kada apa-apa, kada termasuk ria. Kalau misalnya beliau benar, kalau ada berdoa lagi aja, nah itu salah paham itu orangnya, salah paham tuh. Kita sembahyang hajat lawan Tuhan, minta kepada Tuhan agar diberi ini, itu memang kita minta itu. Yang dimaksud ini adalah kita beribadah kepada Allah dengan satu ibadah, sembahyang, puasa, misalnya apa, mengharapkan, nah hanya satu keridhaan Allah. Maka yang lain akan masuk di dalamnya itu. Nah, kemudian hikmah yang ke-159 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Istishrafuka ayya'lamal khalqu bikhususiyatik dalilun ala adam sidqika fi ubudiyatik. Artinya hikmah yang ke-159 ini, mengingininya engkau bahwa mengetahui manusia dengan keistimewaan engkau merupakan bukti dalil atas ketidakbenaran engkau pada kehambaan engkau. Idza khassaqallah bi khususiyatin kawara'in au zuhdin au ma'rifatin au karamatin thumma tamannaita au ahbabta ay ya'laman nas bitilkal khususiyah, fadzalika dalilun ala wujudir riya al-khafi fi qalbik wa dalilun ala adami sidqika bil ubudiyah. Maksudnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kepada engkau suatu khususiyah, suatu kelebihan, keistimewaan. Diberikan Allah kepada seseorang. Contohnya keistimewaan itu antara lain adalah kawarain, seperti wara. Artinya orang yang mampu bersifat wara itu orang yang diberi Allah khususiyah, diberi Allah keistimewaan sehingga dia bisa bersifat dengan wara. Wara artinya menjauhi segala sesuatu, tindakan, perbuatan, perkataan yang syubhat. Menjauhi segala sesuatu, baik perkataan, baik perbuatan, daripada yang syubhat, artinya yang tidak jelas halal haramnya. Nah, itu satu kelebihan. Kalau kita bersifat itu, kita punya sifat atau punya sikap menolak sesuatu yang tidak jelas halal haram, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perkataan, perbuatan. Apabila kada jelas hukumnya, kita tidak melakukannya. Nah, itu wara. Ini sifat yang luar biasa, istimewa yang diberikan Allah kepada seseorang hamba. Au zuhdin, atau diberikan Allah dia sifat zuhud. Zuhudnya lebih lagi daripada wara. Dalam kedudukannya zuhud ini lebih tinggi daripada wara. Artinya orang yang wara belum tentu zuhud, tapi kalau orang zuhud itu sudah pasti dia wara. Zuhud ini orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal. Orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal karena khawatir bahwa mengganggu hubungannya dengan Allah. Nah, ini zuhud lebih tinggi lagi. Orang yang diberi Allah zuhud itu orang yang punya khususiyah, orang punya kelebihan. Au ma'rifatin, atau diberi Tuhan ma'rifat, lebih hebat lagi. Karena orang zuhud belum tentu ma'rifat. Kalau orang yang dapat ma'rifat itu pasti sudah orang yang bersifat wara, zuhud dan lainnya. Au karamatin, atau diberi Allah dia karamat, keistimewaan, kelebihan, perkara-perkara yang menyalahi adat istiadat, dia diberi Allah demikian. Nah, apabila Allah mengkhususkan engkau dengan satu kekhususan seperti wara, zuhud, ma'rifat, karamat dan lain-lainnya, kemudian engkau mengingini bahwa manusia tahu dengan kelebihan itu. Nah, engkau mengingini, menghendaki bahwa orang lain tahu dengan kelebihan yang ada pada diri engkau itu. Maka yang demikian itu menunjukkan atas adanya riya yang tersembunyi dalam hati engkau, dan itu bukti bahwa engkau tidak benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita hendak orang tahu dengan kelebihan kita nih. Orang ini ingin bahwa orang lain tuh tahu dengan keistimewaan dirinya. Kalau demikian ada dalam hati kita, nah maka kita itu adalah riya yang tersembunyi dalam hati, dan kita belum benar jadi hamba Allah. Artinya kita sembahyang misalnya tengah malam, rutin sembahyang tahajud, ini khususiyah nih, ini kelebihan, karena kada sembarang orang bisa rutin tahajud. Kalau dia ingin agar orang tahu bahwa inya ini ahli tahajud, walaupun inya kada berkisah, cuma dia ingin agar orang tahu inya ini ahli tahajud, berarti tahajudnya itu ada masuk riya, ada riya, dan ini orang belum benar menjadi hamba Allah, belum sebenarnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama halnya bersedekah. Inya bersedekah, inya berhadiah, inya apalagi berwakaf misalnya.
Dia ingin orang lain tahu bahwa inya berwakaf. Orang lain tak ingin bahwa orang lain tahunya berwakaf. Misal membangun masjid, Haji Abdullah misal membangun masjid, dengaran ini masjid Haji Abdullah umpamanya, supaya orang tahu ini wakaf dari Haji Hasbullah umpamanya. Tujuannya supaya orang tahu bahwa ini wakaf dia. Nah ini pasti mengandung riya tersembunyi dalam hatinya dan dia belum benar menjadi hamba Allah. Lianna kalau kunta sadikan ma'allah ma ahbabta ayyara amalaka ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau engkau itu benar-benar beserta Allah, engkau benar-benar menjadi hamba Allah, engkau benar-benar berkhidmat kepada Allah, niscaya engkau tidak suka bahwa melihat akan amal perbuatan engkau itu oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kelebihan pada diri itu baik dikisahkan kepada orang atau kada dikisahkan, cuma inya kepingin aja dalam hati, kepingin dalam hati orang tuh tahu siapa aku nih sebenarnya. Nah itu berarti orang ini kada bujur. Qala Ahmad ibnu Abil Hawari, man ahabba ay yu'rafa bi syai'in minal khair aw yuzkara bih faqad asyraka bi ibadatihi. Berkata Imam Ahmad ibnu Abil Hawari, barang siapa suka ingin bahwa dia dikenal dengan sesuatu dari kebaikan atau dia ingin disebut dengan kebaikan, berarti dia telah menyekutukan pada ibadahnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inya ingin bahwa namanya itu disebut, inya ingin bahwa namanya itu disebut sebagai orang yang berbuat kebaikan, baik itu diutarakannya atau geritik hatinya menghendaki itu. Misalnya seseorang mewakaf umpamanya 1 juta umpamanya, memang kada dapangnya minta kena umum makanlah pada aku wakaf, kada dapang bersuara kayak itu, cuma hatinya tuh hendak, hatinya tuh kepingin diumum makan wakafnya itu. Nah kada ada bersuara, cuma hendak kepingin. Nah, berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam ibadahnya itu. Faqad asyraka fi ibadati. Lianna man khadama 'alal mahabbah la yuhib ayyara khidmatahu ghairu makhdumi. Karena orang yang berkhadam, karena orang yang berkhidmat atas dasar cinta, dia tidak suka bahwa melihat akan khidmatnya itu selain orang yang dicintainya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi riya itu macam-macam. Dari yang besar itu mamanya kalau kada dilihat orang ya kada beramal, itu riya besar. Ada riya yang halus, yang tersembunyi, yang seperti demikian. Ini riyaul khafi, riya tersembunyi lagi. Wa qala Sahlu bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, man ahabba ayyattali'an nas ala amalih fahuwa mura'in wa man ahabba ayyattali'an nas ala halih fahuwa kazzab. Barang siapa yang ingin bahwa mengetahui manusia atas amalnya, maka itulah yang namanya orang yang riya. Barang siapa yang mengingini manusia tahu atas halnya, maka dia kazzabun, maka dia dusta dalam hal itu. Orang misalnya diberi Allah keistimewaan hal yang namanya fana, misalnya itu hal.
Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia itu diberi Allah hal keadaan yang namanya fana. Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia punya hal, punya keadaan yang namanya asyauq ilallah, rindu kepada Allah. Nah, ini punya keadaan rindu lawan Allah. Inya kepingin orang tahu bahwa dia itu rindu kepada Allah. Nah, bahwa kadzab maka itu dusta, itu bukan hal. Karena kalau orang-orang yang benar-benar halnya rindu kepada Allah, halnya itu fana daripada selain Allah, itu kada akan suka bahwa itu diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kada ingin diketahui oleh manusia, lalu orang tahu, itu kada jadi soal, kada jadi masalah. Nah, orang kita ini beramal, kita beribadah, kita bersifat wara, sifat kita menyembunyikan. Nah, kita menyembunyikan. Lalu orang kan di mana? Tahunya menyambat kita nih wara, menyambat kita nih zuhud. Padahal kita kada ada berkisah dan kita kada menghendaki itu, tapi disebut-sebut orang. Nah, ini kada jadi masalah. Itu kalau disyukuri ya jadi pahala, tambah pahala ngarannya. Nah, kita sebagai ibadah kadang menghendaki orang tahu dengan ibadah ini, tahu-tahu disebut orang. Nah, kita beribadah itu, kita gembira. Nah, kita gembira karena Allah menampakkan kebaikan, menyembunyikan aib kita. Lalu kita bersyukur kepada Allah, itu double pahalanya. Double pahalanya. Asal jangan dalam hati ada keinginan untuk diketahui orang, itu aja. Nah, bila sudah itu ada, walaupun kada disebut-sebut, itu sudah merusak amal ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi fal wajibu 'alal 'abdi idza khassahu Allah bi khususiyatin qatmuha wa satruha. Maka wajiblah atas seorang hamba apabila Allah berikan dia keistimewaan seperti wara, zuhud misalnya, fana atau lain sebagainya tadi, wajib atas dia katmuha, menyembunyikannya, wasatruha, dan menutupinya. Nah, ditutupi itu. Seperti perkataan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, idza kana yaumu saumi ahadikum falyudhin lihyatah wa yamsah syafatayh fa idza kharaja ilan nas ra'au annahu lam yasum. Apabila puasa salah seorang kamu, ujar Nabi Isa nih, bila puasa minyakilah janggut engkau supaya jangan dilihat pinarahau janggut tuh. Basahilah bibirmu sehingga bila keluar rumah orang menganggap bahwa dia tidak puasa, padahal puasa. Namanya itu menyembunyikan satu khususiyah, satu kelebihan. Kan puasa itu satu kelebihan, satu keistimewaan. Nah, disuruh kita menyembunyikannya itu. Jadi wajib 'alal 'abdi atas seorang hamba idza khassahu Allah bi khususiyatin, bila mana Allah berikan dia suatu keistimewaan daripada ibadah, wajib katmuha wa satruha, menyembunyikannya, menutupinya, illa kecuali an syaikhihi, daripada gurunya. Kecuali daripada gurunya. Nah, dia boleh membuka apa-apa yang dia alami daripada kelebihan-kelebihan itu kepada gurunya. Nah, untuk minta bimbingan apa yang dimaksud dengan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Misalnya seorang murid ini bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu khususnya, itu kelebihan. Mimpi Rasulullah memakai baju putih, ini hijau misalnya, atau warna apa. Lalu dia kisahkan kepada gurunya, wahai guru, ulun tadi malam bermimpi Rasulullah kayak ini, itu apa maksudnya tuh, apa takwilnya. Nah, ini kada jadi soal. Ini perlu seorang murid tuh berkisah lawan gurunya, jangan lawan kawan. Bila kawan-kawan tuh pamer ngarannya,
Ini lawan gurunya berkisah untuk minta petunjuk apa yang dimaksud dengan mimpi itu. Illa an syaikhihi, kecuali daripada gurunya, au muridihi, atau daripada muridnya. Nah, seorang guru itu bisa membuka khususiyahnya kepada muridnya. Tapi kada semua murid yang bisa dibuka kelebihan si guru itu. Si guru itu biasa membuka kelebihan dirinya kepada muridnya yang dianggapnya masih belum tasdiqul jazim. Si murid ini belum punya keyakinan yang mantap dengan gurunya. Lalu dibuka oleh gurunya supaya si murid itu dengan gurunya punya keyakinan yang mantap bahwa guruku ini benar. Jadi murid-murid yang dikisahi guru keistimewaan sidin itu murid yang lemah sebenarnya, bukan murid yang harat itu. Kalau murid yang sudah sempurna, murid yang sudah mantap, itu guru kada akan mengisahkan kelebihan-kelebihan yang diberi Allah kepada gurunya dengan murid itu. Karena guru sudah tahu muridnya sudah punya tasdiqul jazim, sudah punya keyakinan kuat terhadap gurunya. Ada perlu lagi dikisahkan itu. Yang dikisahkan ini murid-murid yang masih kadang-kadang bagus keyakinannya kepada gurunya, kadang-kadang turun keyakinannya kepada gurunya. Nah, itu kadang-kadang guru bisa menampakkan kelebihannya kepada murid ini agar murid ini jangan lagi turun naik keyakinannya kepada seorang gurunya itu. Itu seringkali terjadi dan dialami oleh para guru-guru kita. Fa'in azharaha bighairihima fa'innahu ala khatarin azim, fahuwa ala khatarin azim. Nah, jika dia menampakkan kelebihan-kelebihan tadi bukan kepada gurunya, bukan kepada muridnya, nah maka orangnya dalam bahaya yang besar. Bahaya yang besar, bisa meruntuhkan amal ibadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, illa iza kana al-'abdu mutahaqqiqan bil ma'rifati wa musyahadati al-wahdaniyah falahu izharu khususiyatihi aidan id la yukhafu alaihi riya. Atau kecuali juga bila adalah seorang hamba itu sudah mantap ma'rifatnya kepada Allah. Ini hamba sudah duduk di makam ma'rifat kepada Allah, dia sudah musyahadah wahdaniyat kepada Allah. Dia sudah menjadikan bahwa la fa'ila ilallah itu darah dagingnya. Nah, orang yang sudah punya tauhid kuat, ma'rifatnya kuat, tauhidnya kuat, nah ini orang gak ada jadi masalah dia membuka kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Karena orang seperti ini kada dikhawatirkan lagi bersifat riya. Kada dikhawatirkan lagi. Kana ba'du salaf yaqulu sallaitu kaza wa kaza wa talautu kaza wa kaza surah fayuqal lahu ama takhsha min ar-riya yaqul wayhakum wa hal ra'aytum man yura'i bi 'amali ghairi. Ada sebagian ulama dahulu yang berkata, aku sembahyang malam tadi sekian ratus sekian ribu rakaat, aku malam tadi membaca Quran sekian khatam. Lalu ujar nang dihiga, ujar yang di sampingnya, kada takut ria kah berkisah-kisah nitu? Kada takutan kalawan ria berkisah-kisah nitu? Nah, ujar sidin waihakum, celakalah kamu. Apa pendapat engkau? Apakah ria seseorang dengan amal perbuatan selainnya? Apakah bisa ria orang yang tidak beramal? Apakah bisa ria orang dengan amal orang lain? Nah, ini sudah merasakan bahwa apa yang diperbuat dirinya itu bukan min haulihi wa nafsih. Nah, orang ini sudah makam bahwa orang yang melihat bahwa dirinya itu adalah dalam suatu kedudukan yang tidak ada berbuat kecuali Allah. Mungkinlah aku riya dengan amal orang lain jadinya. Nah, itu artinya kan biasa riya itu dari amal seorang nih. Nah,
Ria itu dari amal seorang. Kalau kita merasa bahwa yang beramal ini adalah anugerah hidayah daripada Allah, inayah dari Allah, maulah kita ria lawan amal orang perbuatan yang lainnya. Nah, itu artinya bahwa orang yang sudah mantap kedudukannya dalam kedudukan la ilaha illallah, orang yang sudah meyakini, merasapi, menghayati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, walaupun berkisah apapun, orang ini kada dikhawatirkan lagi ria, karena dia merasa bahwa yang beramal itu bukan dia, tapi adalah semata-mata haulullah wa quwwatih, daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang belum makam ini itu kemasukan ria apabila menceritakan amal kebaikannya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurashi berkata, kullu man lam yaqna fi af'alihi wa aqwalihi bi sam'illah wa nazarih dakhala alaihi riya la mahalata. Tiap-tiap orang yang belum merasa cukup pada perbuatannya dan perkataannya dengan pendengaran dan penglihatan Allah, maka masuklah atasnya riya, tidak boleh tidak. Orang yang belum merasa cukup dilihat, didengar Allah, nah, orang ini pasti kemasukan riya. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang mendengar apa yang ku perbuat, nah orang ini bisa hilang riya daripada dirinya. Kada penting selain Allah mengetahui amalku, kada penting selain Allah melihat amalku, kada penting selain Allah mendengar apa-apa yang ku baca. Cukup aku Allah yang tahu. Nah, kalau orang punya keyakinan demikian, orang ini kada akan masuk riya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi perkara riya ini perkara yang berat, bahkan sangat berat, dan wajib kita menghilangkannya daripada hati kita. Oleh karena itu para ulama berbagai macam cara, berbagai macam teori untuk menghilangkan riya di dalam hati ini, baik lewat ilmu atau lewat amal, baik lewat ilmu atau lewat doa, kedua-duanya jalan. Salah satu amal artinya supaya jangan riya, disembunyikan. Nah, itu satu, menghilangkan riya ini disembunyikan. Bila beramal kebaikan, sembunyikan amal kebaikan, menghindari riya. Yang kedua, dijelaskan tadi bahwa setiap kali kita beramal cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Nah, itu ilmu supaya jangan riya. Adapun amaliyah doa, Rasulullah SAW pernah memberikan satu doa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mana Abu Bakar ini khawatir kalau riya. Nah, orang sekelas Abu Bakar pun khawatir kalau riya. Padahal ini sudah punya gelar As-Siddiq. Nah, orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar. Nah, beliau pun diberi Rasulullah SAW doa, yang doa ini bisa menghilangkan sifat riya yang ada di dalam hatinya itu. Jadi Rasulullah memberi doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Handap aja doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Disuruh Nabi Abu Bakar baca doa itu, niscaya riya itu akan hilang daripada hati engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa menghilangkan riya ini itu belum cukup hanya dengan ilmu-ilmu, perlu doa. Walaupun kita sudah menyembunyikan ibadah kita, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kemudian kita sudah berusaha bahwa agar ibadah kita ini cukup hanya Allah yang tahu, ditambah lagi doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini tiap imbas sembahyang baca 5 kali sehari misalnya, habis sembahyang sekali, habis sembahyang sekali. Nah, ini saya riya itu akan hilang. Doa dan ilmu digabungkan untuk menghilangkan riya yang ada di dalam hati kita itu.